Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tanpa terkecuali dimanapun berada, terutama terhadap si manis Malik Al-Asy'ari, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir batin, murah rezeki, serta dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Terkhusus untuk Malik Al-Asy'ari, mudah-mudahan suatu saat Pak Malik Al-Asy'ari itu bisa lancar baca kitab, atau kita kalau tidak bisa sekarang, mudah-mudahan suatu saat keturunan Pak Malik Al-Asy'ari ini bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang faqih, yang paham, tidak salah-salah baca kitab, sehingga dia bisa mengetahui mana sebenarnya ustadz-ustadz yang berbohong dan ustadz-ustadz yang memang jujur menyampaikan kebenaran. Amin, Allahumma amin. Ini ada respon dari Singa Aswaja yang sudah kembali lagi untuk mengkantar pemahaman orang-orang Wahabi, yaitu Gus Zaini. Kita dengarkan penjelasan dari Gus Zaini ini. Apabila Afandi Akuya ini mereka di atas kebatilan, mereka di atas kesesatan, mereka yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga Allah memberikan mereka, moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka petunjuk. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membinasakan mereka. Ana berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Apa dengan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan keadaan ini secepatnya dengan sekonyong-konyongnya. Ya elah bang, nggak usah lagi gitu bang. Kenapa sih? Kalau debat ilmu, kalau ada kemampuan dibantah. Kalau nggak ada kemampuan, ngaku salah. Gitu aja bang, nggak usah terlalu baper gitu apa segala doa-doa orang biar mampus atau apa. Lagi pula kalau abang ini nggak masuk ke sesat sebetulnya, karena sesat itu biasanya sudah keren bang. Sesat itu sudah keren. Kalau abang ini bukan sesat sebetulnya, nggak paham. Jadi Salafi Wahabi itu sebetulnya kalau masalah imsak bukan sesat lah. Cuma mungkin baca kitab nggak ngerti isinya dengan benar, itu saja sih. Lagi pula seandainya memang ini antara sesat dan tidak sesat, katanya mau ikut Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak mengajarkan doa begitu bang. Coba baca sejarah Rasulullah ketika ditimpukin di Taif, ketika berdakwah di Taif. La yastajibuhu ahadun, satu pun tidak ada yang ikut dakwah Rasulullah. Yang ada justru malah Rasulullah diusir dari Taif, ditimpukin. Bagaimana Rasul kakinya sampai berdarah, sandalnya sampai penuh dengan darah. Itu kan mereka orang-orang sesat semua bang. Nah itu sesat namanya. Diajak masuk kepada agama yang benar nggak mau, itu namanya sesat. Ini cuma orang tahlilan, orang baca kunut, orang ziarah kubur atau apa, atau orang imsak kok mau dianggap sesat. Nah kemudian ketika Rasulullah itu menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, itu malaikat Jibril datang bang bersama malaikat penjaga gunung. Nggak perlu saya tampilkan teksnya ya, ini kalau kamu sering ikut kajian Isra, kalau kiainya itu ngaji sirah mesti dijelaskan itu awal mula kronologis pra Isra Mi'raj, di mana Nabi itu mengalami amul husni selama 3 tahun itu, di embargo, ditinggal meninggal istrinya, ditinggal meninggal pamannya. Nah singkat cerita, ke Taif mau coba cari pengikut di Taif, malah satu pun tidak ada yang menjawab dakwah Nabi, malah diusir dari Taif ya. Taif ke Mekah itu sekitar tidak sampai 150 kilo kalau nggak salah ya, ke Masjidil Haram itu. Kemudian malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung bang. Sebagai tabarukan ini kita baca redaksinya bang ya. Bagaimana malaikat penjaga gunung itu menawarkan sesuatu kepada Rasulullah bang. Sumaqalah, maka berkata malakul jabal itu, malaikat penjaga gunung itu, ya Muhammadu, wahai Nabiullah Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul ahsyabaini, kalau kamu berkehendak akan aku timpakan kepada mereka itu, ya, orang-orang yang menolakmu, orang-orang yang menyakitimu itu al-ahsyabaini ya, 2 gunung ya. Jadi ahsyabaini itu nama 2 gunung ya, Jabalani fi Makkah, 2 gunung di Mekah. Yang pertama itu Gunung Abi Kubais, yang sekarang itu jadi istana kerajaan Saudi Arabia. Yang kedua Jabalu Kunaiqan kalau tidak salah ya, pokoknya begitulah namanya ya.
mungkin hitungannya itu 2 gunung itu udah cukup untuk membuat mereka itu mampus semua gitu. Karena di Mekah itu gunungnya itu batu semua, bukit-bukitnya itu batu semua. Kalau di tempat kita kan bukit itu ada pohonnya di situ, ada tanahnya. Kalau di Arab kayaknya bukit itu batu. Jadi walaupun 2 cukup, remek mereka itu. Ini Rasulullah bang, nggak pakai nawar ke Allah, nggak pakai mohon-mohon bang, ditawari. Artinya kalau Rasul mau, keangkat gunung itu. Ya. Walaupun sekarang pada akhirnya gunungnya habis juga, ya dibabat dijadikan istana itu salah satunya ya. Tapi apakah Rasulullah mau bang? Enggak. Jadi begini, alurnya begini. Pada masa itu udah jelas bang, mereka itu orang sesat. Tidak menyakiti Rasul, tidak mau masuk Islam. Bukan masalah mereka itu tahlilan, mereka itu kunut, mereka itu berjanjian, bukan bang. Mereka nyembah batu, artinya nggak mau masuk Islam lah. Artinya sudah sesat. Ditawari oleh malaikat untuk dimusnahkan mereka secara langsung bang, nggak pakai doa-doaan. Rasulullah nggak mau. Perhatikan coba bagaimana jawaban Rasulullah ketika itu. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayya'budullaha wahdahu wala yusyriku bihi syai'a. Jadi Rasulullah menolak bang. Bukan Rasulullah memohon bang, ditawari nolak. Lah abang ini umatnya Nabi, merasa paling paling ikut sunnah Nabi. Kok begini gitu? Ngelihat orang cuma berbeda aja didoain mampus pula. Gimana sih? Didoain hidayah kalau nggak mampus. Kok begitu bang? Nggak boleh gitu. Jadi kita baca ya. Bahkan arju, aku berharap. Ini sabda Rasulullah bang ya. Ayyukhrijallahu, semoga Allah mengeluarkan, artinya menurunkan ya, min aslabihim, dari sumsum mereka atau dari mereka lah ya. Man, orang-orang ya'budullah, yang akan menyembah kepada Allah wahdahu, satu-satunya Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa bang? Walaupun Rasulullah tahu mereka itu orang-orang sesat, orang-orang durjana, orang-orang kafir, Rasulullah nggak mau bang mereka dimusnahkan. Kenapa? Karena Rasulullah berharap boleh jadi bapak-bapaknya brengsek itu. Semoga Allah jadikan anak-anak mereka menjadi umat Islam yang menyembah Allah wahdahu wala yusyriku bihi syai'a. Itu bang. Jadi kalau saya mendoakan abang dan kelompoknya, semoga, bukan masalah sesat lah, abang ini nggak sesat, cuma kurang pandai. Sesat itu orang pinter bang. Ini baca kitab keliru kok sesat, bukan, nggak sesat. Saya doakan. Asallahu ayyukhrija min aslabikum man yatafaqqahu fid dini wala yukhti'u fi fahmil ibarati aslan. Semoga Allah keluarkan dari sumsum abang-abang ini keturunan berupa orang-orang yang pandai memahami ilmu agama, tidak salah-salah membaca kitab. Nah gitu bang ya, itu doa saya. Mungkin abangnya belum mencapai itu, ya semoga anak turunannya nanti. Jadi jangan musnah, jangan ya. Seandainya pun mau ditawari, mau digempur pakai apa, jangan. Kita doakan saja. Siapa tahu nanti dari abang ini, ya tapi ya disekolahkan yang benar bang. Jangan cuma diikutin kajian Sabtu Minggu gimana jadi ahli mutafaqih fiddin bang, jangan. Disekolahi di pesantren ya. Diajari agama dengan tertib gitu ya. Jadi saya doakan bapak-bapaknya boleh lah aneh begini. Semoga anak-anaknya enggak nanti ya, enggak akan didoakan musnah ya. Karena kita umat Rasulullah itu menjadi pembeda dengan umatnya Nabi Nuh, dan Nabi Nuhnya adalah kita tidak mendoakan keburukan. Seburuk apapun orang, kita tetap mendoakan setidaknya semoga keturunannya menjadi orang baik. Itu kalau mau ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya bang. Allahumma dina ada sabil.